Ya, Alhamdulillah hari ini pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dikarenakan kemarin ya, Sabtu kemarin qadarullah ada uzur yang menjadikan kajian diliburkan, yang Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya lagi, kita bisa bertemu kembali di Masjid Darut Taqwa Selamat Serba Sukabumi. Semoga yang sudah datang mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhalangan hadir, baik itu sedang sakit ataupun ada uzur yang lain, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh, lekas sehat, dan yang ada urusan semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustaz Didik Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala, yang sebentar lagi akan menyampaikan tentang kajian hari ini. Sebelum dimulai, Ustaz, izinkan Anda bertanya dulu kepada jamaah, kepada sahabat teman surga. Ini ada hadiahnya insya Allah ya. Yang tahu judul kajian hari ini apa? Boleh diangkat tangannya. Baik. Oke, selalu ada jalan keluar. Bahasa Inggrisnya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ustaz, apa hadiahnya? Ya. Baik, terus mangga Ustaz. Silakan Pak, ada hadiah yang semoga bermanfaat hadiahnya ya. Dan sebelum mulai kita harus tetap semangat walaupun tadi malam timnas kalah. Jangan dijadikan galau ya. Kita di sini lupakan itu semua, kita fokus untuk mencari ilmu ya. Yang insya Allah kita langsung saja berikan sepenuhnya kepada Al-Ustaz Didik Gelar Permana Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat terindah di atas permukaan bumi, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Daraman sedaya akang-akang, adik-adik juga dalam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah cuaca yang sedang hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bermajelis ilmu di salah satu taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah yang sangat agung, ibadah yang pahalanya itu kalau kita ikhlas bisa sama dengan haji. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajrin hajjin taman hajjatuh." Siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak memiliki keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, kecuali dia akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna ibadahnya. Hanya dengan duduk-duduk kita merenung, memahami 50 menit, 1 jam, lebih kurang mendapatkan pahala ibadah haji. Oh, kalau gitu nanti gak usah haji lagi, bukan. Ini keyakinan sebagian orang yang keliru.
Ketika ada satu pahala akan suatu ibadah tertentu, itu tidak menggugurkan kewajiban ibadah tersebut. Kami mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji, umrah dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini, sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia, kita akan membahas pembahasan judulnya Selalu ada jalan keluar. selalu ada jalan keluar. Emang iya ya? Ya. Baik. Nah, para ulama mengatakan al-ibtila amrun hatmiyun la yakhlu minhu ahad. Tidak ada seorang pun dari kita yang terlepas dari yang namanya musibah dan ujian. Karena memang kehidupan ini kehidupan ujian. Allah berfirman di surat Al-Balad, surat yang mungkin kita semua hafal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kondisi capek, lelah, banyak ujian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami pun tahu mana siapa yang benar-benar jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Oleh karenanya hukum asal dari kehidupan kita ini adalah ujian. Sehingga Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, laula anna ad-dunya darul ibtila lam yadhil 'aisy fiha 'al-anbiya. Kalau seandainya dunia itu bukan tempat ujian, tentu para nabi itu tidak akan pernah merasakan kesulitan hidup. Kalau dunia ini bukan tempat ujian, tentu para nabi hidupnya akan nyaman, lurus, ya, tidak ada terjauhnya, tidak ada lika-likunya. Namun apa yang terjadi? Adam, bagaimana Adam alaihissalam dikeluarkan ke dunia dalam rangka diuji. Ya, setelah Adam melakukan kesalahan di surga, demikian juga Ibrahim alaihissalam ketika dia memperjuangkan tauhidnya sampai dilemparkan ke api. Ketika itulah keluar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Yakub alaihissalam, beliau sedih ketika kehilangan anaknya sampai matanya buta. Wa Yusuf yulqa fil bahr. Demikian juga Yusuf alaihi salam, apa ujiannya? Dilempar ke sumur. Subhanallah, seorang nabi dilempar ke sumur. Wa ya'isu ka'abdin, kemudian beliau hidup seperti hamba sahaya. Bahkan beliau sempat merasakan hidup di penjara. Demikian juga Musa alaihissalam mendapatkan bagaimana bengisnya kehidupan di bawah kekuasaan Fir'aun. Ayub kehilangan anak-anaknya. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Utsman dibunuh. Ali dan Husain, Sa'id bin Jubair, Bilal, Ammar, ini semua orang-orang yang mendapatkan siksaan fisik. Suhaib Ar-Rumi, Khubab atau Khubabul Arab, Ibnu Musaib dan yang lainnya. Ini semuanya orang-orang yang jelas ujian-ujian dari mereka. Oleh karenanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mihanu kal hari wal bar.
Yang namanya ujian itu seperti musim dingin dan musim panas. Kalau di kita musim apa namanya? Musim hujan dan musim kemarau. Ini sesuatu yang pasti, gak mungkin tidak. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا لَمْ يَغْضَبْ لِوُرُودِهَا. Kalau seandainya seorang hamba sudah tahu kalau dia akan mendapatkan musibah, ujian, dia tidak akan pernah marah menghadapinya. وَلَمْ يَغْضَبْ لِذَلِكَ وَلَمْ يَحْزَنْ. Dia pun tidak akan merasa jengkel dan tidak akan merasa sedih ketika menghadapi musibah. Sedih biasa, oke. Tapi kalau sedih yang terlalu berlebihan, ini bukan sifat seorang muslim. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dia mengatakan min rahmatillahi an nabassa ala ibadihi dunyahum wa qaddamha wa qaddamha. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dunia ini ada hal-hal yang kita benci. Tujuannya adalah li'alla yastakinu atau li'alla yaskunu ilaiha, supaya kita itu hidup gak terlalu nyaman. Kalau kita hidup terlalu nyaman di dunia, betah, gak mau pulang ke akhirat. Akhirnya hati kita cenderung kepada dunia. Wa yatma'innu ilaiha wa yarghabu fil na'imil muqim. Dia merasa nyaman hidup di dunia dan meninggalkan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Fasaqahum ila dzalika bi siyatil ibtila wal imtihan. Oleh karena Allah berikan terus hamba-hamba ini dengan berbagai macam ujian. Oleh karenanya Al-Qawm bin Muslim Al-Qurasani beliau pernah mengatakan innal jannah hudirat bi sabri wal makari. Sesungguhnya surga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci. Fala tu'ta illa min babi sabrin aw makruh. Sehingga surga tidak bisa dimasuki kecuali dengan jalan kesabaran dan hal-hal yang dibenci juga. Dan ini berdasarkan hadis yang masyhur ketika Allah SWT telah menciptakan surga, kemudian berkata kepada malaikat Jibril, coba Jibril lihat engkau malaikat surga itu. Maka kata Jibril, ya Allah, saya yakin tidak ada orang yang mengetahui surga pasti akan masuk, karena begitu indahnya. Fahuffatil bimakari. Kemudian ketika itu surga dihiasi dengan hal-hal yang dibenci. Harus sholat malam, harus sholat subuh, ya, harus apalagi sedekah, harus sahur, ya, gak boleh namimah, gak boleh ghibah. Maka fahuffatil bimakari. Setelah diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi jiwa pada umumnya, jiwa yang ammarah bisu, maka ketika itu malaikat mengatakan, wah ya Allah, kayaknya gak akan ada orang yang bisa masuk ini. Ini banyak sekali rintangannya. Demikian juga neraka. Ya. Ketika neraka diciptakan, Allah berfirman, idhab ya Jibril unzur ilaiha. Coba lihat Jibril, lihat neraka itu. Maka kata malaikat Jibril, ya Allah, pasti tidak ada orang yang mendengar tentang neraka ini pasti kecuali dia akan menghindar dari neraka. Namun ternyata akan terjadi, neraka itu dihiasi dengan syahwat, kufat bisyahwat. Ya. Dihiasi dengan kelabi, ya. Dihiasi dengan minuman keras, dihiasi dengan judi online, dihiasi dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa. Maka ketika itu malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, saya khawatir tidak ada orang yang terhindar dari neraka. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian, dan ketika seorang hamba diuji, ini merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu."
Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan uji dia. Ya. Dan orang kalau sudah hijrah pasti apa? Diuji. Biasanya ujiannya apa kalau sudah hijrah? Boleh. Kita ke sahabat dalam surga ya. Pak Ustaz, biasanya orang hijrah ini dikasih ujiannya apa? Kalau boleh katakan. Apa? Gak punya duit. Oh, gak punya duit katanya, Masya Allah. Boleh, satu. Hadi kasih dia. Ya, terus. Apalagi yang lain? Oh iya, ada lagi. Ya? Diasingkan, Ustaz. Diasingkan, ya. Bisa. Terus ada lagi? Ini adik-adik nih. Ya. Adik-adik yang mulai ngaji, ujiannya apa? Ikel. Ya. Dibilang kurang gak asik lagi sekarang, ya kan? Apa-apa nggak boleh, jalan kemana harus melipir dulu ke masjid. Wah, ini gak asik nih, Pak. Ini ujian hijrah. Ya, belum lagi kalau orang lagi menggibah, enak-enak gibah, tahu-tahu dibilang, jangan dong itu gibah. Oh, ini ujian tersendiri. Ya. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita berusaha kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Ujian, para ulama membagi-bagi menjadi berapa macam. Yang pertama yaitu ujian dalam rangka untuk menghapus dosa. Ujian dalam rangka menghapus dosa. Seperti sabda Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh keletihan, kecapean, rasa sakit, luka, sedih, kekhawatiran, sampai duri yang menusuk di kulitnya, itu Allah akan jadikan sebagai sebab terhapusnya dosa-dosa. Ini diantara bentuk musibah. Ada musibah-musibah yang memang tujuannya itu untuk membersihkan dosa kita. Tujuannya agar ketika kita wafat dalam kondisi bersih. Dan ujian terberat seorang hamba adalah ketika kapan? Ujian terberat seorang hamba terberat ketika sakaratul maut. Sakaratul maut. Ya, oleh karenanya di antara cara menghadapi hal yang penting ada 4. Ya. Di antara cara agar kita bisa kuat menghadapi kegentingan ada 4. Di antaranya yaitu husnudzan billah. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat dibutuhkan terutama ketika sakaratul maut. Kita husnudzan kepada Allah. Insyaallah saya akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kapan seorang bisa husnudzan kepada Allah? Ketika memang dia biasa berbuat baik. Kalau dia biasa berbuat buruk, terbiasa maksiat, kayaknya sulit seorang itu husnudzan kepada Allah. Ya. Jadi ketika sakaratul maut, kalau dia terbiasa maksiat, dia akan sulit untuk mengatakan saya pasti akan diampuni insyaallah. Sulit. Kenapa? Karena kehidupannya penuh dengan maksiat. Ya. Maka ya ini diantara cara agar kita bisa menghadapi kegentingan yaitu husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ya terkait dengan dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang takwa dan bersama orang-orang yang ihsan.
Insan sebagai ulama tafsir mengatakan yuhsinudzan billah, mereka berhusnudzan kepada Allah. Ya, dan kebersamaan ini, kebersamaan dengan Allah ini ada dua jenis sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita. Ada ma'iyatun 'ammah dan ada ma'iyatun khassah. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, ini dirasakan oleh seluruh makhluk. Allah bersama kita, yaitu dengan seluruh makhluknya. Allah melihat kita, menyaksikan seluruh kehidupan kita, mencatat amalan-amalan kita. Kemudian ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Itu kebersamaan yang dalam rangka mendukung kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Ini yang kita butuhkan. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang khusus. Seperti kalau orang mau mengadakan makan-makan, itu biasanya dipilih orang-orang khusus ya. Kalau misalkan ada ruangan besar, kemudian itu ada pemateri utama dan itu sosok yang masyhur. Itu biasanya nanti akan dibuat ruangan khusus untuk makan bersama Ustaz. Ini kebersamaan khusus. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya kebersamaan khusus. Di antaranya bersama orang bertakwa, bersama orang yang sabar, bersama orang yang suka berbuat baik. Ini di antara kebersamaan khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah kebersamaan khusus itu dengan cara kita memperbaiki diri kita, terutama ketika menghadapi musibah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga di antara cara menghadapi kegentingan musibah agar kita bisa kuat, yaitu sabar. Ini sabar ini solusi semua masalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Demikian juga Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diganjar dengan pahala yang tanpa batas. Dan Nabi SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Nah ini, kalau kita mau jalan keluar, syarat utamanya harus sabar. Lihat, Nabi menggandengkan pertolongan Allah dengan sabar. Selama kita sabar, insya Allah akan ditolong. Dan sabar ada 3 jenis. Ya, apa saja mungkin? Sabar ada 3 jenis. Apa saja silakan. Ya. Sabar nunggu busway, sabar apa? Untuk apa boleh dijawab WhatsApp ya? Telepon juga mungkin ada. Ada mungkin. Kayaknya ada, cuma tahu dulu. Ya ini bapak ini kayaknya bu. Ya bapak. Ya. 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 Sabar dalam menghadapi ujian. Insyaallah. Insyaallah. Iya, ya sabar ketika melakukan ketaatan. Dan ini sabar terbaik. Kita harus sabar. Sholat perlu sabar. Ya kadang harus nyari air dulu. Ya, kadang imamnya panjang. Ya kan perlu sabar. Kadang antara azan dan qomatnya lama, perlu sabar. Belum lagi banyak lah. Ya. Demikian juga saum perlu sabar. Banyak ibadah ini perlu sabar. Demikian juga sabar menghindar diri dari maksiat. Ya, terutama kita hidup di zaman semua maksiat, semua hal yang diharamkan Allah ada dalam handphone kita.
Semua hal yang diharapkan Allah ada dalam handphone kita. Kalau mau kesyirikan ada dalam handphone. Ya. Kalau mau kekufuran, sihir, sudah ada sihir online sekarang. Dukun online sudah ada sekarang. Tinggal klik. Subhanallah. Ya. Ramalan bintang online sudah ada semua. Zina online sudah ada. Subhanallah. Ya. Apa istilahnya itu? Cek kodam. Oh, cek kodam. Ya. Cek kodam. Subhanallah. Ya. Zina dengan berbagai macam sarana-sarananya ada di handphone kita. Judi online sudah ada. Sebutkan maksiat apa yang tidak bisa dilakukan dengan handphone kita. Semuanya ada. Ya, maka sejatinya kita sekarang sedang hidup di tangan kita, semua maksiat bisa terjadi. Ya, di tangan kita semua maksiat bisa terjadi. Ghibah, namimah, ya, canda yang berdosa, istilahnya roasting. Roasting. Roasting terus ya. Subhanallah. Ya. Dan sebagian orang candanya itu agama, dan ini bahaya. Ya. Candanya agama. Tadi ada yang nyariin siapa? Malaikat Israel. Jadi boleh canda tapi jangan bawa agama, bahaya. Nah ini sabar. Kalau kita sabar, ini sabar yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Ini penting sekali. Kalau kita supaya bisa tegar menghadapi ujian ini, dan ujian ini tidak mesti dalam bentuk kesulitan, karena ujian juga bisa dalam bentuk kemudahan. Bagaimana yang tertimpa Qarun, ditimpakan kepada Fir'aun, ini ujian-ujian kemudahan. Mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati wasyi'at la'allahum yarji'un." Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Allah uji dengan dua hal sekaligus agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini perlu sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Jangan sampai yang mengatakan, sudah habis kesabaran saya. Banyak yang bilang gitu. Sabar itu tidak ada batasnya. Sudah. Ya. Terus saja sabar. Walaupun sikap mungkin bisa jadi berubah. Silakan, tapi jangan katakan sabar ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kemudian tadi yang pertama apa? Supaya kita tegar menghadapi kegentingan musibah, husnudzan kepada Allah, kemudian barusan sabar. Kemudian yang ketiga yaitu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma asaba min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua hal yang terjadi pada diri kita berupa musibah, kesulitan, ini efek daripada dosa kita yang lalu. Jadi hadapi itu dengan istighfar. Jadi ini yang Anda sebutkan ini jalan-jalan keluar semua ini. Ya, husnudzan kepada Allah, kemudian tadi apa? Sabar, kemudian sekarang istighfar. Ini jalan keluar kita itu. Disitulah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya mengeluhkan kondisinya yang sudah sulit, paceklik, ya, belum lagi ujian di sana sini. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku ucapkan kepada mereka, hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan memberikan rezeki kepada kalian berupa harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara.
dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun serta sungai-sungai. Ini solusi terbesar. Makanya ada seorang yang datang kepada Syekh, wahai Syekh, saya punya masalah ini. Apa kata dia? Istighfar. Datang lagi yang lain, Syekh, saya punya permasalahan ini. Apa solusinya? Istighfar. Datang lagi yang lain, Syekh, saya punya masalah ini. Apa solusinya? Istighfar. Padahal permasalahannya berbeda-beda. Namun semua solusinya adalah istighfar. Ya, jadi kalau kita sedang menghadapi musibah, dan istighfar. Astagfirullah, saya itu sudah bangun malam, tapi tidur itu ya, sampai subuh. Astagfirullah, astagfirullah. Saya itu udah dengar ada, tapi angke-kewai, nanti lagi, akhirnya terlambat lagi. Astagfirullah. Jadi sambil kita istighfar itu sambil mengingat-ingat dosa, supaya kualitas istighfar kita itu meningkat. Astagfirullah, saya suka ngomel-ngomel ke istri. Astagfirullah. Nah, siapa nih yang suka ngomel-ngomel ke istri? Ya mungkin semua kita ya suka ngomel-ngomel. Tapi itu masih mending, Pak. Yang lebih buruk itu adalah istri ngomel-ngomel ke suami. Itu lebih buruk. Makanya ibu-ibu juga sama tuh. Ya, kalau sedang menghadapi ujian, ya, suaminya lagi begiar deui misalkan ya, dengan cara yang tidak halal, maka berbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini jangan-jangan saya suka ngomong-ngomong terus. Astagfirullah. Jadi sambil kita istighfar, sambil kita mengingat dosa-dosa kita. Astagfirullah. Saya sudah ada panggilan kebaikan tapi tidak mau melakukan. Astagfirullah. Terus. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, di antara cara ampuh agar kita bisa keluar dari permasalahan kita, yaitu kenalilah Allah ketika kita sedang lapar. Dekatlah kepada Allah ketika kita sedang lapar. Dalam hadits Ibnu Abbas yang panjang, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, dan seterusnya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya jaga Allah di sini adalah jagalah syariat Allah, jaga agama Allah, terus amalkan, terus pelajari, terus dakwahkan. Jaga syariat Allah. Niscaya Allah akan menjaga kita. Niscaya Allah akan senantiasa mendukung kehidupan kita. Niscaya Allah akan senantiasa memberikan kemudahan bagi kita. Ihfazillah yahfazka. Kemudian di akhir hadisnya Nabi SAW mengatakan ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa sulit, kenalilah Allah di masa mudah, maka Allah akan mengenalmu di masa sulit. Ya, maka ketika kita sedang lapang, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Usahakan kita biasakan sholat duha itu ketika lapang. Ya, ketika ada harta kita sholat duha. Jangan sampai pas salat baru sholat. Oh ini kayaknya kurang sholat duha saya nih. Baru sholat duha dia. Ya, sama ketika sholat tahajud pun sama. Ya, ketika dia lapang, ya berat langsung. Tapi kalau sudah sulit, wah ini. Sehingga ada yang bikin video ya. Kalau sholat lagi banyak pusing pikiran, Allah. Tapi kalau sholat lagi lapang, Allah. Subhanallah. Jadi sebagian orang benar-benar khusyuk dia sholat, mendekat kepada Allah ketika sulit. Sementara ketika dia lapang lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dalam kondisi seperti ini sulit dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini diantara 4 jalan keluar. Ya, ini materi intinya itu. Ya. Di dalam 4 hal ini semuanya ada jalan keluar, insyaallah. Ya. Semuanya pasti ada jalan keluar dengan kita melazimkan 4 hal ini. Ada yang kita dulu ada. Ya. Belum ya? Masih lama kan? Oh masih. Jadi tidak ada yang di dulu ya? Ya, jadi tadi jenis musibah yang pertama tadi apa Pak? Untuk menghapus dosa. Jenis musibah yang kedua yaitu untuk mengangkat derajat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang saleh setelahnya, kemudian orang saleh setelah. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ujian itu mengangkat derajat, sehingga orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian kata Nabi SAW, "Yubtala rajulu ala hasabi dinihi." Setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau seandainya agamanya kuat, akan dikuatkan juga ujiannya. Tapi kalau agamanya lemah, akan diringankan ujiannya. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Gak ada ya? Ini ada yang ngechat nggak apa-apa? Silakan. Tapi mungkin agak keluar dari tema nggak apa-apa. Jadi takutnya nanti belum ya. Ada pertanyaan Ustaz dari sahabat termasuk Akhwat. Ustaz mau bertanya, saya pernah dengar, maaf kalau salah, surga bisa dimasuki semua orang kecuali yang tidak. Apa maksudnya? Ya, surga bisa dimasuki semua orang kecuali yang enggak. Ya, dijelaskan dalam hadis itu, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepada Rasulullah, dia telah enggan. Jadi simpel sebenarnya. Kalau mau masuk surga itu tinggal taati Rasulullah saja. Gak usah neko-neko gitu. Gak usah cari jalan yang lain. Cari jalan liberalisme, cari jalan sekuler, cari jalan hal-hal yang menyimpang. Ya cukup kita ikuti saja jalan Rasulullah, insya sampai ke surga. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa masuk ke surga itu simpel. Kullu ummati dakhalul jannah illa man aba. Setiap umat kita akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhalul jannah wa man 'asani faqad aba." Maka itu yang dimaksud dengan orang yang enggan. Baik. Sekarang bagaimana kita mengetahui kalau ujian kita ini ujian memang benar-benar ujian atau azab? Nah, kira-kira gimana? Boleh. Gimana nih bedain antara musibah, ujian dengan azab? Ada yang tahu mungkin kata-katanya? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan tuh. Kan siapa? Kalau ujian ini perintahkan
menjauhkan di Allah dan lebih berusaha lagi Allah. Iya. Jadi kalau ini mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau ada menjauhkan diri kita kepada Allah. Ya, betul sih. Cuman ada yang bisa lebih tepat lagi. Ada tidak? Saya itu sudah betul. Jawaban itu betul. Jawaban umum. Tapi ada tidak? Yang terutama yang berkaitan dengan 4 poin tadi kita sebutkan. Kalau nggak ada, kasih aja. Jawabannya sudah. Yang mana, Ustaz? Ini. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah dengar, Pak? Ya. Beliau seorang alim ya. Beliau sampaikan ini di salah satu kitabnya yang bernama Tabaqatul Kubra, atau disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Kubra. Bagaimana kita tahu bahwa ujian itu musibah yang benar-benar ujian atau adab? Kata beliau, alamatul ibtila ala wajhil uqubah. Kalau seandainya ujian itu dalam rangka adab, ada musabr 'inda wujudil bala. Tidak sabar ketika menghadapi musibah. Wal jaza' wasyaqwa ila al-khalqi. Ngeluh ke manusia. Dia ngeluhnya ke manusia. Wa alamatul ibtila ala wajhi takfirul khataya. Adapun kalau ujian itu dalam rangka menghapus dosa, wujudus sabril jamil min ghairi syaqwa wala jaza'. Adanya kesabaran yang bagus tanpa adanya keluh kesah kepada makhluk, wala bajar wala thiqal fi adabil awamir wa ta'at. Nah, ini berkaitan dengan jawaban tadi. Dia tidak merasa berat untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jadi tetap ada hubungannya. Ya, cuman ini ada syaratnya, dia harus sabar ketika menghadapi musibah tersebut. Ya. Nah, jadi tanda seorang dia musibahnya itu benar-benar menghapus dosa, dia tidak perlu kesal kepada makhluk, dia sabar, lapang, dadanya santai, gitu ya, seperti tidak apa istilahnya halut ya, kalap. Ada orang yang kalau dikasih musibah, kebun binatang keluar semua. Ya, apa? Ya itulah ya, keluar semua. Ada sebagian orang yang nggak pakai musibah pun kebun binatangnya keluar terus. Yang jir ya, terutama para pemuda ya, jir katanya jir. Ini kok pakai jir gitu. Kenapa kok zikir saja? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kenapa harus pakai jir? Ya, kalau jir-jirnya bahasa Arab bagus tuh. Apa artinya jir bahasa Arab? Ya, jir apa? Hah? Bahaya, Ustaz. Oh, itu tajir. Ya, bagus kamu. Ada juga jir bahasa Arab jir. Mungkin ya, Kak Angga mungkin tahu ya. Kak Angga yang sering bolak-balik ke sana jir tahu. Sayuran itu ya yang dicocol itu jir. Ya, kalau di kita apa tuh sayuran dicocol? Ya, lalat. Nah, ini jir ini hijau, dia itu bagus sekali. Ya, sampai ada pepatah Arab mengatakan lau aliman nisa ma fil jir la zara'ahu walau tahta sarir. Ini kata mereka. Kalau seandainya wanita tahu manfaat daripada jir ini, niscaya mereka akan tanam walaupun di bawah kasur. Nah, ini paham kan? Ini yang dewasa saja yang paham. Jadi kalau para wanita itu tahu manfaat daripada tumbuhan jir ini, mereka pasti akan benar-benar mementingkannya sampai tanam di bawah kasur. Kenapa? Manfaatnya untuk mereka sendiri.
ya, untuk suami istri. Ya. Nah ini jir bahasa Arab bagus tuh, jir. Tapi jirnya orang Indonesia kan nggak bagus ya, jir pakai n. Subhanallah. Nah, ini jadi usahakan yang sudah ngaji jangan banyak jur ya, kurang bagus ya. Kancing coplok ya, kancing coplok ya, kancing coplok mau biarin aja kancing coplok, gak usah diikut serta. Baik, apa hikmah dari adanya ujian? Tentu yaitu untuk agar kita semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita ini lupa. Ya, kita ini kadang lupa, merasa hidup ini gak ada ujian sehingga afro'ah stagnan. Ya, ketika manusia itu merasa cukup, ya, sehat terus, sehingga dia menyembuhkan diri. Maka di antara tanda adanya musibah supaya kita ini mau sujud di hadapan Allah, mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian juga di antara hikmah adanya musibah ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya karunia Allah. Contoh kita dikasih sakit, kan jadi ingat, oh sehat itu nikmat. Dan kalau kita bandingkan usia sakit kita dengan usia sehat kita itu jauh sekali. Ya. Puluhan bahkan ratusan persen perbandingannya, atau ratusan kali lipat. Kemudian di antara tujuan adanya musibah asyauqu ilal jannah, yaitu agar kita rindu ke surga. Dan supaya kita ini gak betah di dunia, ini di dunia itu dengan aja ya. Sehingga kita ingin ke surga, mending nanti hidup di surga. Ya, sehingga kita bisa sabar menghadapi berbagai ujian dunia. Demikian juga di antara hikmah adanya musibah agar kita ini semakin terbentuk, semakin dewasa. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-168, "Wa qata'nahum fil ardi umaman minhum salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Ya, kami jadikan kaum Bani Israel itu berkelompok-kelompok. Di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka juga ada yang tidak soleh. Kami uji mereka semua dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Oleh karena di antara sifat orang beriman, mereka itu ingat kalau lagi diuji gitu. Lagi sakit tuh, oh, ini saya lagi diuji nih. Kembali nggak ya saya kepada jalan Allah ini? Beda dengan orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu diuji berkali-kali gitu ya. Dia tidak ngobrol. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin maratan aw marratain." Tidakkah kau perhatikan bagaimana orang-orang munafik itu diuji Allah setahun sekali atau dua kali? Jadi orang munafik itu diuji terus, Pak. Tapi apa? Tsumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tapi ujian itu tidak menjadikan mereka ingat dan tidak menjadikan mereka kembali ke jalan Allah. Itu bedanya orang munafik. Orang munafik menjadikan ujian itu hanya kebiasaan saja. Sementara orang beriman mengambil pelajaran dari adanya ujian itu. Berapa menit lagi? Masih ada? 15. Baik. Berapa yang ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan sama Anda? Ini ada yang bertanya dari Ahmad, mungkin nanti yang Iqbal pasti insya Allah ada kesempatan juga bertanya ya. Dari sahabat masuk Ahmad ada yang bertanya, Assalamualaikum, maaf kalau pertanyaannya keluar dari tema Ustaz. Gak apa-apa, asal jangan menyimpang. Bagaimana hukumnya apabila seorang suami memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain di luar keluarga tanpa memberitahu dulu kepada istri? Ya,
Gimana hukumnya para suami? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya, selama memang kebutuhan istri dipenuhi. Ya, ini yang masalah adalah kalau kebutuhan istri tidak dipenuhi, tapi dia naktirin temennya terus, dia naktir terus temennya. Ini yang masalah. Kalau kebutuhannya tinggi nggak masalah. Bahkan tidak ada kewajiban seorang suami itu harus menyampaikan berapa penghasilan dia kepada istri, itu nggak ada kewajiban. Ya, jadi nggak apa-apa. Dan sebenarnya yang terbaik itu keuangan dipegang oleh suami sebenarnya. Walaupun tidak ada masalah juga kalau memang istri mau pegang ya silakan saja. Yang nggak ada masalah. Cuman al-qawwamah kepemimpinannya jadi agak berkurang. Ya. Jadi beda kalau kita kasih ya, ini deh nafkah untuk bulan ini atau pekan ini atau hari ini, ya mudah-mudahan Allah berkahi. Itu kan beda daripada harganya itu dipegang sama istri terus. Ya, jadi ketika turun gaji atau ada pemasukan usahanya langsung masuk ke istri, nanti suaminya minta uang. Ini kurang bagus ya, awamannya kepemimpinannya kurang baik. Jadi nggak ada masalah sebenarnya suami ngasih selama memang kebutuhan keluarganya dipenuhi, dan kalau bisa keluarga istrinya juga dikasih. Jangan sampai ngasih ke keluarga suami tapi keluarga istri tidak kasih. Allah Ta'ala. Ya, mungkin itu untuk jawabannya, semoga bisa dipahami ya. Sebelum sebenarnya ada wakil, tapi mungkin kita kesempatan kita. Silakan sahabat Taman Surga Ikhwan yang ingin bertanya, silakan masukkan tangannya, boleh. Jangan malu-malu ya. Malu bertanya. Ya. Pakai mic. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, izin bertanya di luar maka Ustaz, tips dan trik buat kita belajar otodidak, belajar bahasa Arab di rumah, atau belajar kalau Ustaz Belajar otodidak bahasa Arab di rumah. sebelumnya udah punya basic sih Ustaz, cuman nyatanya lupa ya. Oh, ini antum kamu punya tanggung jawab nih, adakan. Ya, betul ya. Jadi apa namanya? Agar kita bisa belajar bahasa Arab sekarang sudah banyak medianya, dan sudah ada program-program yang sudah tersusun rapi. Di antaranya program bisa itu yang bahasa Arab di Jakarta itu, Bekasi atau ada juga banyak lah macam-macam. Itu dia sudah punya modul sendiri. Itu kita tinggal dengarkan. Demikian juga Umayyah Sodokol sudah ada pembelajaran bahasa Arab musarrafnya dari dasar Ustaz Muhammad Abdul Wasikal. Ikuti saja itu dari awal sampai akhir. Ya. Dan kalau ada tugasnya kerjakan. Karena yang namanya bahasa itu latihan. Bahasa itu persis seperti nyetir. Kalau kita belajar nyetirnya cuma nonton YouTube, tapi nggak pernah naik mobil, kayaknya susah kita bisa naik mobil ya. Jadi demikian juga bahasa harus praktek. Jadi walaupun belajarnya online, tapi tetap harus praktekin sama teman-teman. Walaupun dia nggak paham, yang jelas saya mau ngomong bahasa Arab, ya gitu. Atau cari lingkungan, sesekali kita main ke tempat yang di sana orang-orang paham bahasa Arab, kita ngobrol. Jadi harus dilatih. Kalau nggak dilatih sulit. Jadi bahasa itu sama dengan keahlian-keahlian lain perlu latihan. Ya perlu latihan. Sama seperti kungfu ya kan, atau bela diri. Kita cuma nonton Jet Li 15 tahun, nonton Jet Li-nya 15 tahun, bisa nggak kita kungfu? Nggak bisa. Ya sama bahasa juga sama. Jadi kita harus latihan, praktek, nulis, baca, mendengar, nulis, baca, mendengar. Dengan seperti itu insya Allah akan bisa. Wallahu ta'ala. Dan karena waktunya juga sudah
karena sudah mepet saatnya dan aja. Oh iya. Sebelum ditutup saat ini sebenarnya ada pertanyaan sehat sebenarnya, tapi mungkin nanti di grup aja mungkin saja kalau waktunya juga terbatas. Sebelum ditutup ada pertanyaan spesial nih bagi jamaah, bagi sahabat dalam surga Ikhwan maupun akhwat. Satu ikhwan satu akhwat yang bisa menjawab dapat door prize hadiah ya. Untuk yang ikhwan dulu mungkin ya, pertanyaan yang dapat hadiah spesial ini untuk ikhwan. Sebutkan pacaran keluar dari masalah, dari musibah atau dari ujian. Kata-katanya ini hanya satu pemuda-pemudanya, ayo jangan kalah. Ya. Boleh silakan. Yang pertama itu usul kepada Allah, yang kedua ya sabar, yang ketiga itu perbanyak ibadah dan mendekatkan dekat dengan Allah. Iya, betul. So. Betul, Masya Allah. Nah, kalau disingkat jadi apa? HSIK, hasik. Ya. Jadi kalau mau menghafal dengan mudah itu singkat saja. Baru dibuat bisa. Iya, boleh dibuat. Jadi HSIK, husnudon, sabar, istighfar, kenali Allah ketika dekat Allah. Alhamdulillah. Untuk yang akhwat satu lagi, pertanyaannya adalah sebutkan surat yang menyebutkan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Nah, silakan dikirim ke ke nomor admin Taman Surga. Sekarang lagi diulang pertanyaannya. Sebutkan surat yang menyebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayo. Ada yang mengetik juga. Masya Allah. Ikhwan, akhwat. Akhwat ini. Ini ada. Ini duluan ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Apakah benar? Benar nggak? Betul ya? Betul ya? Ada kalau hafal nomor itu enggak? Betul tadi? Betul. Betul ya? Ya. Ya, untuk yang akhwat silahkan boleh diambil hadiahnya di Umum Kayu atau Daniki setelah nanti selesai kajian. Alhamdulillah, mungkin kajian Jumat sebelum Jumat mungkin Sat ada closing kata-kata Sat sebelum ditutup. Iya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan yakinlah Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidaklah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi pasti yang namanya masalah itu ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Masalahnya kita tahu nggak jalan keluarnya itu. Sebagaimana obat juga, sebenarnya semua penyakit ada obatnya, termasuk HIV, AIDS, dan macam-macam itu yang dikatakan tidak ada obatnya, itu sudah ada. Namun kata Nabi, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu-tahu, yang nggak tahu, yang nggak tahu. Ya, maka demikian juga dengan jalan keluar. Sejatinya ketika Allah menurunkan ujian, itu Allah menurunkan juga dengan jalan keluar. Permasalahannya kita tahu atau tidak. Kemudian bagaimana supaya kita tahu jalan keluarnya tadi dengan empat cara tadi, yaitu mendekat diri kepada Allah dalam kondisi lapang dan tadi hal-hal yang kita sebutkan, itu diantara cara agar kita mudah mendapatkan jalan keluar kita kepada Allah, yang semua poin tadi teringkas dalam satu kata, yaitu takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat bagi kita, menjadikan kita tercerahkan, sabar menghadapi ujian, tahu bagaimana bersikap menghadapi musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan-urusan kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga jadi pahala bagi kita semua datang ke negeri. Kita cukupkan kurang lebihnya, mohon maaf. Syukur warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.